Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pada materi pertemuan sebelumnya kita telah membahas ikatan ion. Kita semua tahu, kita semua tidak asing lagi dengan yang namanya garam dapur, NaCl, kemudian H2O, di mana senyawa tersebut itu atom-atomnya saling berikatan, membentuk suatu ikatan kimia, seperti itu. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, ini dapat dijelaskan oleh penjelasan-penjelasan berikut, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu tentang bagaimana pembentukan ikatan kovalen, kemudian bagaimana penulisan struktur Lewis pada ikatan kovalen, kemudian jenis-jenis ikatan kovalen, kemudian kepolarannya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan pembagian dari ikatan kimia. Nah ya, ikatan kimia ini perlu diingat lagi, ikatan kimia ini terdiri dari 3 ikatan. Ya, ini ada ikatan ion yang kemarin telah kita bahas, kemudian ikatan kovalen dan ikatan logam. Sedikit mengulas pertemuan minggu lalu, ikatan ion ini terbentuk karena adanya serah terima elektron secara bersamaan, seperti itu. Yaitu ada yang melepaskan dan ada yang menangkap elektron, sehingga terbentuklah suatu ikatan ion. Contoh dari ikatan ion ialah tadi garam dapur. Nah, mengapa garam dapur dapat berikatan atau NaCl? Hal tersebut terjadi karena adanya pelepasan atau penangkapan elektron, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu dapat terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersamaan. Berbeda dengan ikatan ion, ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama, seperti itu. Yang terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Nah, berdasarkan jenis ikatannya, ikatan kovalen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ikatan rangkap 1 atau tunggal, kemudian rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan koordinasi. Nah, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena adanya serah terima ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersamaan. Nah, ada beberapa atom atau unsur yang sukar untuk menangkap atau melepaskan elektron, sehingga dia membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, oleh karena itu ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersamaan. Contoh dari ikatan kovalen yaitu CH4. Nah, kemudian kita akan menggambarkan bagaimana penggambaran struktur Lewis dari CH4 itu sendiri. Nah, untuk menggambarkan struktur Lewis dari CH4, pertama-tama kita itu, sebelumnya struktur Lewis itu dapat digambarkan dengan titik-titik, seperti itu. Nah, yang pertama untuk penggambarannya, kita buat dulu konfigurasi elektron dari masing-masing atom, yaitu
atom C karbon dan H hidrogen. Nah, contoh dari ikatan kovalen yaitu CH4. Nah, di sini sudah dibuat konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Ini dan didapatlah elektron valensi dari atom karbon yaitu 4 dan atom hidrogen 1. Selanjutnya kita buat struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewis ini dapat digambarkan dengan simbol titik-titik. Contohnya seperti ini. Dimana di sini C itu mempunyai 4 elektron valensi. Sini C. Sini. Atom karbon yang memiliki 4 elektron valensi. Nah, kita gambarkan titik-titik ya. Struktur Lewis itu bisa digambarkan dengan titik-titik. Kemudian, nah, untuk memenuhi suatu kaidah, ingat, ada yang namanya kaidah oktet atau duplet. Kalau oktet itu yaitu suatu atom itu memiliki 8 elektron valensi. Seperti itu, sehingga untuk memenuhi kaidah oktet ini, karena elektron valensi dari atom karbon ada 4, untuk memenuhi kaidah oktet maka diperlukanlah 4 elektron valensi yang lain. Nah, sekarang kita gambarkan hidrogen, atom hidrogen. Di sini atom hidrogen. Kita gambarkan dengan tanda silang. Nah, di sini atom hidrogen itu elektron valensinya 1. Nah, agar stabil, dia itu harus memenuhi aturan oktet. Oktet itu di mana suatu atom memiliki 2 elektron. Sehingga, ingat, ikatan kovalen itu terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersamaan. Nah, di sini elektron yang ada pada atom karbon dipakai secara bersamaan dengan elektron dari atom hidrogen. Nah, kita lihat di sini contohnya kan CH4 ya. CH4, maka harus ada 4 atom hidrogen. Di sini hanya ada 1 atom hidrogen. Maka harus ada 3 lagi ya. Nah, ini kan CH4, jadi kita isi di sini atom hidrogen, atom hidrogen, atom hidrogen. Nah, kita gambarkan elektron valensinya itu dengan elektron valensi yang dimiliki atom hidrogen dengan tanda silang. Nah, ikatan kovalen itu kan pemakaian pasangan elektron secara bersamaan ya, untuk menjadikan atom tersebut stabil gitu. Pokoknya kita juga harus ingat aturan oktet dan duplet, dimana di sini kan karbon itu membutuhkan 4 elektron lagi ya agar stabil menjadi oktet, sehingga dia memakai elektron secara bersamaan dengan atom hidrogen. Sama, ini juga, ini pun demikian. Sehingga jika dijumlahkan, atom karbon ini sekarang memiliki elektron valensi atau elektron sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5 dari atom hidrogen, 6, 7, 8. Sehingga atom karbon ini memenuhi kaidah oktet. Nah, untuk atom hidrogen, awal mulanya ia memiliki 1 elektron valensi. Karena berikatan dengan elektron yang berada pada atom karbon, sehingga ia memenuhi aturan duplet. Ini memiliki 2 elektron. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini dinamakan dengan ikatan kovalen.
karena merupakan terjadi adanya pemakaian pasangan elektron secara bersamaan. Nah, untuk jenisnya sendiri ini merupakan contoh CH4 merupakan ikatan kovalen tunggal, yakni rangkap satu. Seperti itu. Tidak. Nah, contoh yang selanjutnya itu ada NH3. Nah, untuk membuat struktur Lewis dari ikatan kovalen ini, kita yang pertama harus dibuat konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Di sini berarti ada 2 atom, yaitu atom N dan nitrogen dan hidrogen, di mana nomor atom N itu 7 dan untuk hidrogen itu 1. Kita buat konfigurasi elektronnya. Berarti 1s, 2, 2s, 2, 2p, 3 ya. Nah, mengapa masing-masing subkulit atom itu ini berbeda-beda? Di 2, 2, sedangkan untuk P3. Perlu diingat ya, masing-masing subkulit atom itu dapat diisi atau jumlah elektron maksimumnya tuh berbeda-beda. Seperti kalau S itu maksimumnya diisi oleh 2 elektron, kalau P itu oleh 6 elektron, kalau D itu oleh 10 elektron, dan F itu 14 elektron. Nah, sekarang kita tentukan elektron valensinya. Nah, untuk elektron valensi karena subkulit luarnya itu P, maka harus ditambahkan antara subkulit P dengan S, sehingga elektron valensinya itu 5. Nah, untuk atom hidrogen kita buat konfigurasi elektronnya, berarti 1s, 1. Nah, kalau misalkan subkulit luarnya itu S, maka itu tidak usah ditambahkan dengan yang lainnya, sehingga ini elektron valensinya 1. Seperti itu. Kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya. Di sini N dulu ya, karena kan H di sini ada 3. Kita gambarin. Di sini struktur Lewis. Nah, tadi bisa digambarkan dengan titik-titik ya. Di sini elektron valensi yang dimiliki oleh nitrogen itu ada 5. Itu bisa kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, di sini atom hidrogen itu ada 3. Ada 3 ya. Nah, kita lihat di sini kan atom nitrogen mempunyai 5 elektron valensi, sehingga untuk memenuhi aturan oktet itu memerlukan berapa elektron? Memerlukan 3 elektron ya, agar dia mempunyai 8 elektron. Nah, 3 elektron itu dapat diperoleh dari atom hidrogen. Di sini kan atom hidrogennya ada 3. Jadi kita dapat peroleh dari atom hidrogen tersebut. Nah, untuk penggambaran elektron yang dipunyai oleh atom hidrogen dapat kita gambarkan dengan tanda silang. 1, berarti di sini. Nah, ingat, kalau misalkan ikatan kovalen yaitu pasangan elektron secara bersamaan. Jadi di sini masing-masing atom itu telah stabil. Sehingga sekarang atom nitrogen memiliki 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pemakaian bersama dengan atom hidrogen dari yang 1, kemudian 7. Karena pemakaian bersama 8. Stabil. Kemudian sekarang atom hidrogennya, mereka sudah stabil semua karena mengikuti aturan duplet, di mana memiliki 2 elektron. 1, 2. Satunya lagi itu dari
elektron yang dimiliki oleh atom N, karena kan pemakaian pasangan elektron secara bersamaan. Nah, di sini dalam NH3 di sini itu ada yang dinamakan PeB dan PeI. Apa itu PeB dan PeI? PeB merupakan pasangan elektron bebas. Sedangkan PeI merupakan pasangan elektron ikatan. Mengapa bisa demikian? Ini dinamakan PeB atau pasangan elektron bebas. Dapat kita lihat dari dua elektron atau dua ikatan ini. Ini kan ada dua elektron ya. Elektron dari atom nitrogen ini tidak berikatan dengan atom yang lainnya, sehingga ini dinamakan pasangan elektron ada dua elektron bebas karena dia tidak berikatan dengan atom yang lain. Kita lihat dengan pasangan elektron yang ini kan awalnya itu hanya ada satu elektron yang dimiliki oleh atom nitrogen. Kemudian dia saling berikatan dengan satu elektron yang dimiliki oleh atom hidrogen, sehingga membentuklah suatu ikatan ya. Nah, ini dinamakan pasangan elektron ikatan karena mereka itu saling berikatan untuk menstabilkan satu sama lain seperti itu. Sehingga dapat kita ketahui dalam NH3 ini ada satu PeB ini dan 3 PeI atau pasangan elektron ikatan. Nah, ini juga kan elektron yang dimiliki oleh atom nitrogen itu berikatan dengan elektron yang dimiliki oleh atom hidrogen. Kemudian ini juga seperti itu. Sehingga NH3 ini memiliki 3 PeI dan 1 PeB. Sini tuh ada 3 PeI dan 1 PeB. Seperti itu. Nah, penggambaran struktur NH3 itu bisa digambarkan seperti ini juga. Nah, seperti ini. Tapi jika ditanyakan struktur Lewis, maka harus digambarkan seperti ini, yang memakai titik-titik seperti itu. Nah, jika dilihat dari jenisnya, NH3 ini merupakan ikatan kovalen tunggal karena hanya ada satu ikatan, satu. Jadi ikatan kovalen tunggal seperti itu. Nah, ingat pokoknya ikatan kovalen itu terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersamaan yang terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam seperti itu. Pause saja. Nah, kemudian contoh ikatan kovalen yang selanjutnya itu ada O2 atau yang sering kita hirup, yaitu oksigen. Nah, di mana O2 merupakan contoh ikatan kovalen dari ikatan kovalen rangkap 2. Mengapa terjadi hal demikian? Karena adanya 2 pasangan elektron yang saling berikatan. Oke, mari kita lihat dengan penggambaran struktur Lewis. Yang pertama itu kita harus membuat konfigurasi elektronnya. Ho itu memiliki nomor atom 8. Sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s, 2,
2p4 ya. Dan elektron valensinya yaitu, ingat, elektron yang ada di P dan di S itu ditambahkan, sehingga dia mempunyai elektron valensi sebanyak 6 elektron. Nah, kita gambarkan struktur Lewisnya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan ada 2. O-nya itu ada 2 ya. Kita gambarkan. Yang satunya lagi, untuk membedakannya itu kita gambarkan dengan tanda silang. Skip. Nah, kan di sini kita gambarkan struktur Lewisnya. O itu memiliki 6 elektron valensi. Nah, karena ada 2, kita gambarkan O yang satunya lagi. Memiliki 6 elektron valensi. Nah, tadi mengapa ini menjadi ikatan kovalen rangkap 2? Lihat, karena kan O ini memiliki 6 elektron valensi ya, sehingga untuk stabil itu dia memerlukan 2 elektron valensi, sehingga dia bisa berikatan dengan atom O yang lain, dengan ini dan ini, berikatan seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh, kalau digambarkan itu seperti ini. Seperti itu. Jadi ini merupakan jenis ikatan kovalen rangkap 2 karena dia memiliki 2 ikatan. Seperti itu. Nah, dia memiliki 2 ikatan. Ini dengan yang ini. Jika ditanyakan berapa jumlah PeI dan Peb yang ada, ingat tadi PeI itu pasangan elektron ikatan. Berarti ini ya PeI-nya. Dengan ini. Berarti ini ada 2 PeI. Dan pasangan elektron bebasnya ada 4 Peb. Seperti itu. Skip. Kemudian jenis ikatan kovalen yang ketiga itu ada ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya itu ada N2. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 itu terjadi ketika ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Antara atom non-logam. Jadi ikatan kovalen rangkap 3 itu terjadi ketika ada 3 buah elektron yang tidak berpasangan. Ini antara atom non-logam dengan atom non-logam. Contohnya di sini ada N2. Nah, untuk membentuk struktur Lewisnya atau menuliskan struktur Lewisnya, kita buat dulu konfigurasi elektron. Nah, atom nitrogen ini mempunyai nomor atom 7. Untuk konfigurasi elektronnya 1s2
2s2, 2p, 4. Nah, maaf 2p, 4. Nah, sehingga elektron valensinya itu, ingat, karena subkulit P, maka elektron yang berada pada subkulit P dan S itu harus ditambahkan, sehingga elektron valensinya itu ada 5. Sekarang kita gambarkan elektron valensi yang dimiliki oleh atom nitrogen. Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sedangkan di sini itu ada 2 atom N. Maka ditambahkan dengan nih 1, 2, 3. Ingat, nah ikatan kovalen rangkap 3 itu terjadi ketika ada 3 elektron yang tidak berpasangan. 3 elektron yang tidak berpasangan. Di sini karena ada 5 elektron, 1, 2, 3, 4, 5. Atau gini lah kita tulisnya. Maaf. N. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Karena ini ada N-nya ada 2, maka kita tambahkan dengan N yang satu laginya. N mempunyai 5 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang berpasangannya itu ada berapa? Ada 1 ya? Ini 1. Ini juga 1. Sehingga ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Maka dia itu akan membentuk suatu ikatan. Seperti ini kalau digambarkan. Mengapa mereka membentuk suatu ikatan? Karena agar mereka menjadi suatu unsur yang stabil. Seperti itu ya. Nah, 3 ikatan ini, nah kan di sini 5 ya. 5 sehingga dia membutuhkan ingat kaidah oktet, sehingga dia membutuhkan 3 lagi untuk mempunyai 8 elektron. Sehingga dia dapat berikatan dengan atom nitrogen yang satunya. Karena kan ini ada 3 ya, 3 nitrogen yang satu membutuhkan 3 elektron untuk stabil, dan nitrogen yang satu juga membutuhkan 3 elektron untuk stabil. Dan di sini juga ada 3 elektron yang tidak berpasangan, sehingga mereka itu ketiga elektron ini berpasangan satu sama lain. Sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau digambarkan ini seperti ini. N. Ini ikatan kovalen rangkap tiga, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Untuk mengulas pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, yaitu kita belajar tentang ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen merupakan salah satu jenis dari ikatan kimia. Ikatan kimia itu terbagi menjadi 3, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, ikatan kovalen sendiri jika dibedakan berdasarkan jenis itu ada 4. Yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal atau rangkap 1. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.